apa-apa yang sudah kita dapatkan, langsung Kabasarnas yang akan menjelaskan. Ya. Silakan, Kabasarnas. Ya. Selamat malam rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini hampir 12 jam ya antara Bapak Panglima dengan saya dengan tim. Pertama itu menunjukkan keseriusan kita dan sinergitas kita ya sebagai pemerintah serius menangani persoalan ini ya, baik TNI, Polri, Basarnas, BPPT, KNKT, kemudian Pertamina, kemudian Kementerian Perhubungan, semua bersatu padu. Ada 4 kapal yang dilengkapi peralatan seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu ada yang dengan side scan sonar, ada yang dengan multi beam echo sounder. Keempat kapal itu siapa saja? Ada kapalnya Basarnas, ada kapalnya Angkatan Laut, ya KRI Rigel, ada kapalnya BPPT, dan ada kapalnya Pertamina. Semua kapal ini, 4 kapal ini bisa melihat sesuatu yang ada di dasar air atau di dasar laut, empat-empatnya. Artinya alat-alat ini berfungsi dengan baik. Ya. 3 kapal pertama, beliau dengan saya mengecek satu-satu. Kapal pertama kita cek dengan apa yang dilihat dengan peralatan tersebut. Setelah itu diselami dengan penyelam dari Basarnas dan Taifib serta marinir. Cukup banyak penyelamnya, hampir 50. Ternyata yang kita temukan di bawah adalah kapal kayu yang terbalik. Ini yang pertama. Ke kapal yang lain yang menemukan hal yang sama dengan alat tersebut, kita cek dengan penyelam, ternyata hasilnya rangka kapal. Yang ketiga, kita cek dengan alat tersebut panjangnya cukup panjang, 16 meter. Ternyata itu bubu. Kemudian kita datang ke kapal yang terakhir. Nah, kapal yang terakhir ini kita lihat di samping menggunakan 2 alat tadi, kapal ini mempunyai yang namanya ROV, ya, Remote Operated Underwater Vehicle. Dari alat ini kita bisa melihat ada serpihan-serpihan bagian kapal. Kita karena sudah sampai sore tadi belum melihat yang terbesar, tetapi bagian-bagian kapal kita sudah melihat. Di samping itu kita juga menemukan yang namanya ping locator. Jadi di black box itu ada ping yang bisa berbunyi. Kita berdua mendengarkan itu. Tit, 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 suara itu terdengar. Ya, kemudian diselami oleh penyelam-penyelam handal kita. Arus di bawah cukup deras. ROV yang tadinya untuk melihat ini terbawa arus. Karena di daerah tersebut juga banyak pipa-pipa dari Pertamina. Jadi kita sudah minta izin kepada yang berwenang agar kapal tersebut bisa turun jangkar. Setelah kita kembali tadi, kapal itu turun jangkar sehingga bisa menyelam dengan tenang untuk bisa melihat hal tersebut. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita 24 jam kita lakukan operasi ini, ya, didukung TNI, Polri, dan stakeholder yang lain. Ya, kita sudah bisa melihat dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan barang-barang penumpang. Apakah itu tadi life jacket, apakah itu celana, ada baju, ada yang lain-lain banyak tadi. Ya, kita lihat di dasar laut, bukan di atas, di dasar. Jadi kami yakin di sekitar situ pasti ada bangkai atau bagian-bagian pesawat yang besar. Jadi kami berharap malam ini dengan dukungan TNI dan Polri serta BPPT dan KNKT, kita berharap itu segera bisa ditemukan, termasuk black box. Karena ping locator tadi sudah berbunyi, cuman kita visual belum lihat karena tadi arusnya cukup deras. Tidak mudah rekan-rekan, di laut itu cukup luas. Walaupun kita koordinat tahu, begitu kita turunkan alat maupun penyelam, ini sangat mudah dengan bergeser. Tapi dengan doa rekan-rekan dan seluruh masyarakat Indonesia, saya yakin dengan dukungan Panglima yang cukup besar, dan ini menunjukkan sinergitas kita, ya, di antara pemerintah ini serius untuk melaksanakan pencarian tersebut.
Untuk update korban sampai malam hari ini kita sudah mengumpulkan 53 kantong jenazah. Sudah kita serahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Polri Kramat Jati. Sedang diidentifikasi. Itu yang bisa kita dapatkan hari ini rekan-rekan. Mudah-mudahan besok pagi sudah ada yang lebih signifikan lagi sehingga ini cepat selesai. Begitu rekan-rekan. Pak, berarti tetap dilakukan penyelidikan sampai malam hari ini ya Pak ya? Betul, 24 jam. Selama arus di bawah air memungkinkan untuk kita menyelam. Ada perluasan kembali Pak untuk pencarian besok? Saya pikir tidak perlu perluasan karena kita sudah fokus di area itu. Pak, area itu berapa? Kendala tadi arus, kalau sore tadi. Kalau pagi sampai siang arus cukup tenang. Kalau di atas permukaan tenang. Pak, suara ping locator itu di Penyelaman malam akan dilakukan apabila arus memungkinkan untuk keselamatan penyelam. Karena keselamatan nomor 1. Pak, itu ada di sektor berapa Pak? Ping Nah, locator itu? ketemunya itu ada di, kalau dari koordinat yang sudah kita sampaikan di mana lost contact pesawat tersebut, arahnya barat laut, jaraknya kurang lebih 400 meter. Ya, 400 meter dari koordinat itu. Itu yang ditemukan tadi, yang kita lihat serpian-serpian di bawah air, di dasar. Berarti besok fokus akan di sana pencarian? Bukan hanya besok, sekarang ini terus. Pak, mungkin kenapa ada perubahan Pak untuk perubahan lokasi di situ Pak? Tidak ada perubahan. Jadi kalau di atas permukaan sudah tidak terlihat sesuatu, tetapi kita fokus di tempat yang tadi itu. Pak, kalau titik ping locatornya Pak? Percakapan yang ada di black box itu dengan di bawah laut itu apakah bisa terus terekam, maksudnya tidak hilang itu dengan dia mati? Oh, itu nanti KNKT ya, KNKT. Tidak itu, kalau dari KNKT tidak. Dari 53 jenazah apakah itu hari ini atau penemuan dari Senin hingga hari ini Pak? Dari Senin hingga hari ini. Ya, dari pertama sampai sekarang, kalau tadi malam kan 48. Tadi tambah tambah berapa berarti? 5. Berarti 53. Pak, temuan ping locator itu sama dengan yang puing-puing tadi Pak? Sama, di sekitar situ. Tadi makanya saya bilang arusnya cukup kencang. Jangan rekan-rekan menganggap mudah, ini sulit. Jadi karena arusnya di bawah itu kapal besar saja tergeser. Jadi kita pun tadi dengan ROV itu penyelam pakai kabelnya ROV turun ke bawah, ternyata kabel itu sampai jauh. Nah, seperti itu. Pak, dengan adanya arus yang besar itu, Penyelam dengan dibagi dalam 5 titik. Apakah besok akan menambah jumlah penyelam atau titiknya masih sama, jumlah penyelamnya masih Saya sama? pikir penyelam sudah cukup banyak ya. Dengan fokus tadi itu sudah tidak masalah. Tambahan ada life jacket atau melihat ada Belum, kita belum melihat itu. Jadi tadi barang-barang yang saya sebutkan itu. Pak, apabila ada penambahan berarti kapal, Pak? Kapal sudah cukup banyak. Ya, kapalnya TNI tadi, waduh banyak sekali. Kapal BPPT tadi saya sampaikan, Pertamina, Basarnas sendiri. Kemudian kapalnya KNKT, ada semua di situ. Termasuk kapal-kapal sipil. Semua bersatu padu bersinergi untuk mencari. berarti fokusnya malam ini hingga besok pagi itu mencari black box-nya atau untuk mengangkat bangkai dari kapalnya atau apa Pak? Dua-duanya ya. Jadi kita menginginkan kalau ada main body, kita berharap masih ada korban-korban di situ ya kita angkat. Ya, karena kita sudah dipinjami dari Kementerian ESDM untuk crane apabila kita menemukan bodi yang besar bisa minjam crane yang kekuatannya sampai 100 ton kalau tidak salah. Sampai saat ini apakah ada pihak asing yang akan menawarkan diri Pak? Wah, itu tidak tahu, itu kekuasaan Tuhan itu. Ya, bukan kewenangan kita. Pak, apakah sampai saat ini sudah ada pihak asing yang menawarkan diri untuk melakukan pencarian? Kalau pihak asing itu menawarkan kepada KNKT. Kalau dalam rangka pencarian cukup Basarnas, TNI, Polri, dan Kementerian Perhubungan, BPPT, Pertamina, PLN udah cukup itu. Pak izin Pak, untuk tadi kan ada masalah dengan arus. Nah, apa strategi untuk mengatasi arus yang deras itu? Apa yang akan dilakukan? Kita nggak bisa nyetop arus. Ya, arus itu alam. Ya kita tunggu sampai arusnya berhenti. Pak, rencana operasi untuk besok strateginya akan seperti apa? Boleh dijelaskan Pak? Ya, strateginya tadi saya sampaikan, kapal yang membawa peralatan tersebut dengan ROV itu Lego jangkar. Tadi kan saya sampaikan bahwa daerah tersebut itu banyak pipa-pipa Pertamina. Jadi makanya pipa-pipa pengeboran. Tadi Pangarmada 1 sudah menelpon kepada pihak yang berwenang untuk minta izin melego jangkar supaya kapal itu tidak geser. Strateginya gitu, supaya tidak geser sehingga kita bisa menurunkan ROV,
penyelam bisa jelas ke bawah situ tidak terbawa arus. Tentunya dengan doa-doa. Kalau kita doakan mudah-mudahan arus itu tidak kencang. Kalau kencang orangnya kan nggak bisa menuju ke tempat itu. Pak, tadi ping locator itu posisinya posisi black box yang ada di dasar laut pada kedalaman. Ya, kedalaman 32 meter. Kalau untuk alat pendeteksi ping locator itu dapat didengar dalam radius jarak berapa ya Pak kira-kira Pak? Alat ping locator bunyi itu kan kita didengar dalam radius jarak berapa? Ya, tadi kalau sebetulnya bukan kewenangan saya, tapi tadi dari KNKT cerita kalau tidak salah 3 kilo. Ya, 3 kilo. Pak, kapal Igusti Ngurah Rai membawa kantong mungkin Pak, tuan? Igusti Ngurah Rai tidak ini kayaknya. Tidak. Ada teman. Dari Pak Panglima mohon Pak ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak karena untuk saat ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kabasarnas secara lengkap ya. Kalau TNI sendiri sebagai potensi SAR itu mendukung ke Basarnas. Ya. TNI sudah mengirimkan kapal, ya, diantara adalah kapal Rigel, kemudian di sana juga ada KRI Banda Aceh, kemudian ada KRI Lemadang, ya, Lemadang, Tangiri, Sikuda, ya, semuanya sudah mulai fokus pada satu titik yang disampaikan oleh Kabasarnas tadi, termasuk penyelam, ya. Tadi sebelum kita pulang, sebetulnya saya akan pulang setelah bisa mendapatkan black box, karena indikasi bahwa black box ada di satu titik sudah bisa kita tentukan. Ya, ternyata arusnya sangat besar. Ya, jadi ROV yang kita lepas pun karena kapal tidak liku jangkar, harus mengapung, akhirnya bergesernya sangat jauh. Mudah-mudahan malam ini kapal sudah bisa melaksanakan liku jangkar dan kita bisa melepas ROV lagi. Dan saya yakin dengan ditemukan kemungkinan diduga kuat adalah black box, sehingga tidak jauh dari situ juga akan kita temukan adalah bagian badan pesawat yang lebih besar, dan mudah-mudahan korban bisa segera kita angkat setelah kita menemukan badan pesawat itu. Saya sudah mendapatkan izin dari Menteri SDM termasuk Kabadan untuk kita pinjam crane bag supaya bisa mengangkat bodi pesawat itu dengan berat hampir lebih dari 80 ton, bisa sampai 100 ton. Mudah-mudahan segera. Besok kita laksanakan operasi itu seperti yang disampaikan oleh Kabadan, ya. Dengan skema kegiatan adalah liku jangkar, semua kapal-kapal survei mendekat, termasuk penyelam juga mendekat, sehingga kita sisir semua wilayah yang kemungkinan adalah bagian pecah-pecahan pesawat itu menyebar di sekitar itu. Ya, itu kira-kira yang saya sampaikan.